Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, selamat sore, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa 30 menit ke depan kita bakal ngobrol dengan narasumber kita untuk hari ini. Temanya beda-beda, tiap hari akan banyak bahasan yang kita coba bawa ke meja podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan hari ini doanya untuk teman-teman yang ngerjain banyak hal, semoga terus semangat, jangan gampang nyerah karena proses pasti ya agak panjang, endurance-nya segala macam. Yang penting tadi harus terus bersemangat, bersyukur, dan jangan lupa doa. Kadang kan ada power lain yang kadang kita nggak sadar bisa ngebantu kita dari berbagai sisi. Nah, bicara mengenai platform, untuk hari ini kita punya kurang lebih 10 platform ya yang bisa teman akses untuk nonton podcast kita, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, juga ada Facebook, semuanya @partai_perindo. Ada RCTI Plus juga, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi banyak banget platformnya, tinggal dipilih aja mau nonton yang di mana. Mau nonton setengah juga nggak apa-apa, nanti lanjut lagi karena bisa ditonton di archive seperti itu. Dan seperti biasa juga nggak bosan diingetin untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba peruntungan ya. Beruntung di air atau di udara, bukan yang begitu, tapi beruntung di voucher. Kira-kira lucknya di mana? Boleh ikut hari ini, nonton produksi kita hari ini, obrolan hari ini, bikin 2-3 kalimat yang relate sama obrolan hari ini. Nanti kita pilih komen atau quote yang baik yang menurut kita nanti cocok atau relate sama obrolan hari ini. Tapi jangan lupa untuk follow Instagram dulu Partai Perindo. Nanti kita kasih e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang untuk belanja online. Nah, tema hari ini ada sosok yang some probably kalau saya dengerin atau saya sebut namanya pasti oke, this one, oke. Nah, ini erat sekali dengan dunia hiburan, dan beliau juga orang yang concern dengan budaya dan seni khususnya Jawa Barat ya. Langsung saja kita kenalan. Salamnya mungkin kalau sama Raja gimana ya? Begini kali ya. Biasa Ada aja. Kakang Prabu Siliwangi ya, Ananda George, yang berjuang Alhamdulillah. untuk melestarikan seni dan budaya Jawa Insya Barat Allah, melalui Juno. Pasebu. Assalamualaikum Kakang. Kumaha damang Waalaikumsalam atuh? warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, pangesto. Pangesto, oke. Aku Tiasa Sunda, tiasa Sunda. nah, cuman itu. Oh gitu doang. Gimana Kirain tuh? bisa Sunda. Aduh, tidak mengerti atuh. Siap, Maafkan siap. aku, Kakang. Ya, Tadi bener gak sih aku bilang Prabu Siliwangi, bener ya? betul. Heeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Memerankan Hmm. tokoh yang begitu sakral. Iya, Ya, beliau ini. Jadi Jadi ikonik juga karena kan mm, kita tahu Prabu Siliwangi nama besar, terus orang kadang relate-nya memang tadi Prabu Siliwangi, sinetronnya ya, juga segala betul. macam. Nah, Kang, sebelum kita ke topik kita hari ini, seberapa uh, nama Prabu Siliwangi ini untuk Anda sendiri ya, Mm-mm. Kang, seberapa besar atau seberapa efeknya untuk seorang Ananda George? Tidak bisa diukur dengan apa. Aha, aha, Jadi ini berkah, aha. ya, berkah yang luar biasa. Dari sisi saya, dari sisi keaktoran, Mhm, mhm, semua pasti teman-teman ya, khususnya di profesi saya, memimpikan ataupun menginginkan mendapatkan sebuah tokoh mhm. yang bisa mengangkat namanya, Oke. ya, Mhm. ataupun bisa dibilang klimaks Ya. dari perjuangan dia sebagai seorang aktor atau aktris. Dan dari Prabu inilah, sebagai Prabu Siliwangi, alhamdulillah saya bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan penokohan Gusti Prabu ini, saya merasakan klimaks itu gitu. Oke. Klimaks menjadi ya setidaknya diakui lah ya, Ya, diakui menjadi aktor lah istilahnya seperti Karena itu. memang sosoknya ikonik ya. Iya, Dan tapi saya nggak bangga juga, bukan nggak mau terlalu ria Iya, untuk itu iya. ya. Ria dalam artinya terlalu Betul. berlebihan, Oke. karena saya pun juga merasa masih banyak kekurangan juga Baik. sebetulnya. Berat nggak sih, Kang, memerankan sosok ya Prabu Siliwangi? Pastinya sangat berat ya. Aha, aha. Dari awal
memerankan tokoh ini karena ini menceritakan tokoh yang sakral untuk orang Jawa Barat khususnya, dan ini true story, ya, tokoh nyata. Takutnya yang saya perankan selama ini di luar dari ekspektasi penonton, ya. Jadi saya hanya ingin menampilkan yang terbaik, yang saya bisa, yang saya tahu. Kebetulan saya kan orang Sunda. Ya, putra Pasundan. Ada garis merahnya lah ya. Buat saya siapapun itu, yang penting dia memang orang Sunda, orang Jawa Barat. Saya yakin mereka pasti ada garis merah itu yang seperti Juno bilang. Dan mungkin saya pun mungkin bisa seperti itu. Dan apa namanya? Saya berangkat dari, ini kan cerita mengenai Prabu Siliwangi ini kan dari kecil saya sudah dicokokin, bukan dicokokin ya, diceritakan seperti itu. Jadi berat sih, balik lagi ke berat gitu. Tapi ya saya Bismillah aja lah. Bismillah. Yang penting saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Observasi yang saya lakukan juga menurut apa yang ada di pikiran saya. Ini saya bermain imajinasi loh, memerankan tokoh Prabu Siliwangi ini. Saya memerankan tokoh ini dari 2011. Dan insya Allah beberapa hari ke depan ini kan insya Allah kita udah mau syuting lagi, season ketiga dari ya. 2011. Dari 2011 alhamdulillah memerankan tokoh ini. Hampir 1 dekade ya. Insya Allah ya. Iya, betul. Waduh. Betul. Selamat loh Kakang. Saya juga senang ketemu Prabu Siliwangi ya. Walaupun kita berbeda generasi. Betul. Kakang dari sebelum zaman dulu. Oke, tapi ini menarik karena gini, paling tidak ada awareness dari anak-anak muda. Ya mungkin nggak tahu siapa Prabu Siliwangi, nggak tahu banyak. Akhirnya kita kayak saya tahu Prabu Siliwangi, Jawa Barat segala macam. Paling nggak kita ada tokoh seperti ini. Kita belajar juga budaya ya, Kang. Karena kan jati diri kita kan ya orang Indonesia. Harusnya kita lebih kenal budaya kita segala. Hukumnya wajib. Nah, Kakang sendiri merasa nggak bahwa peran yang dimainkan? Nggak, saya klarifikasi dulu ya. Hukumnya wajib itu, maksudnya kita harus tahu sejarah itu loh maksudnya. Iya benar, harus itu. Jangan ya nggak apa-apa pinter yang di luar K-pop nggak masalah, tapi jangan lupain budaya kita ya Kang. Tapi merasa nggak peran sekarang, peran yang dijalani sinetron yang memang sedang diproduksi segala macam, secara tidak langsung membawa tadi budaya kita agar anak-anak muda mengenal gitu? Harus. Harus mengenal dong. Gini loh. Jadi bukan hanya sekedar hiburan ini ya? Iya. Harus dong. Saya sih ingin tidak hanya menceritakan sosok Prabu ya ke depannya. Mungkin untuk cerita-cerita yang lain. Saya rasa juga kalau bisa ya ada yang memproduksi juga sih. betul. Dari daerah lain juga ya, cerita rakyat daerah lain, nggak hanya Jawa Barat. Kang, menarik. Dunia hiburan, dunia showbiz, politik ya. Ini dua hal yang berbeda. Tapi menurut saya banyak sekali contoh-contoh bahwa teman-teman kita dari showbiz terjun ke politik. Nggak harus dari showbiz, ada yang pengusaha. Politik sebenarnya kalau saya lihat ya bukan sesuatu yang harus kita takuti, harus kita ya tadi yang membuat momoknya, apalagi anak muda ya. Ini harusnya jadi cara kita untuk merubah nasib bangsa dan negara. Kakang sendiri, kenapa dari dunia hiburan akhirnya terjun ke politik, dan dulu sempat vakum juga ya di politik ya? Pernah terjun. Jadi, sekarang balik lagi. Kenapa alasannya? Prolog dikit nih. Boleh, silakan. Jadi ini bukan hanya Pak SBY loh yang turun gunung. Maaf Pak SBY. Masuk boleh. Ini Prabu Siliwangi pun turun gunung. Jadi mungkin masyarakat belum ada yang belum tahu bahwa dibilang baru juga tidak. Dibilang tidak juga saya termasuk junior lah ya. 2013 juga kan saya sempat terjun di dunia politik. Waktu itu saya menjadi calon wakil bupati Garut. 2013. Dan itu juga menjadi sebuah pengalaman menarik. Bukan pengalaman menarik lagi, itu pengalaman yang mungkin nggak mungkin saya lupa juga. Banyak pembelajaran dari saya waktu
dicalonkan jadi calon wakil bupati itu banyak hal yang akhirnya saya tertarik. Saya setuju dengan apa yang Juno bilang tadi. Politik itu bukan hal yang menakutkan sebetulnya gitu. Makanya ini nih, anak-anak muda ini memang harus mau istilahnya gini loh, jangan dengar dulu dari satu kuping ya. Kalau kamu belum tahu kebenarannya apa gitu, jadi harus dikonfrontasi gitu. Bener. Yang namanya politik itu apa, baru kamu bisa memberikan statementnya gitu. Apakah menakutkan atau tidak, betul nggak seperti itu? Betul. Kalau hanya dengar dari A, B, C ini kayaknya itu. Kalau saya pribadi orang yang senang konfrontasi. Betul. Saya senang observasi sendiri. Saya senang juga untuk mempelajari itu gitu. Jadi menurut saya politik menarik sih menurut saya itu. Akhirnya di yang sekarang ini, ya aduh jadi ngomongin politik nih, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Di yang sekarang ini insya Allah saya mewakili Perindo. Mewakili Perindo nih, alhamdulillah banget. Terima kasih ke Bapak Haritanu ya yang sudah mempercayakan saya nih untuk ikut berjuang di Perindo. Ke Waketum juga nih Kang Ferry. Wah ini salah satu mentor saya nih. Waketum nih Kang Ferry Rizky, ada Kang Doni juga. Terus ada banyak lah yang mensupport saya nih di Perindo ini. Ya mudah-mudahan saya kepercayaan yang diberikan ke saya ini saya bisa semaksimal mungkin lah membantu program-program yang dicanangkan oleh Perindo ini. Baik ya, tapi kalau jadi ya gitu. Tapi kan sekarang betul, yang penting sekarang ikhtiar dulu, niatnya dulu itu nawa itu dulu. Betul, masalah jadi atau tidak urusan Allah kan. Benar, ya. niat, usaha, nanti yang terbaik dikasih Tuhan. Iya kan, betul nggak? Betul. Jadi sekarang ini saya ikhtiar aja dulu. Betul. Yang penting dimulai dari tadi bahwa kita punya niat baik ya. Kalau ya Allah merestui, insya Allah ada jalan tadi ya. Oke, Kang, kalau kita lihat tadi ketertarikan Kakang sendiri ya di dunia entertainment, juga dunia seni peran dan politik ini, kalau saya lihat yang dibawa soulnya adalah seni dan budaya ya. Betul. Ya? Karena memang nggak lepas dari seorang Ananda George ya dan Kakang Prabu sendiri. Seberapa concern nih seorang Ananda George dengan perkembangan seni dan budaya khususnya Jawa Barat? Sangat concern. Dari dulu, dari saya TK mungkin ya, atau SD, itu saya memang tertarik dengan yang namanya seni dan budaya, gitu. Dan ternyata orang tua saya juga mensupport ya, memberikan kebebasan untuk saya untuk bisa mengeksplor apa yang ada di benak saya. Dan alhamdulillah sampai seumur ini apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan itu ada hasil ya untuk saya gitu. Nah, seni budaya ini istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang juga bisa menjadi sebuah bidang ya, sebuah bidang yang bisa melakukan sebuah perubahan itu dari seni budaya juga. Karena ini kan sebenarnya ekonomi kreatif ya Kang ya. Kita bicara pertunjukan seni, ada UMKM di dalamnya, ada ya ibaratnya kalau kita lihat saya yang pakai nih tekstil dijadiin baju, batik ya. Ini UMKM loh ini saya pakai nih. Iya, jadi batik lokal loh ini. Bener, jadi sebenarnya seni budaya orang tuh gini Kang, banyak melihat seni dan budaya tuh cuman untuk pemanis, dalam artian ya ketika ada acara ada yang nari udah. Padahal kalau kita kembangkan ya, industri kreatif ini luar biasa. Setuju. Nah ini yang sebenarnya selain tadi kita sumber daya alam ya, seni, apalagi Jawa Barat kan, ya Jawa Barat itu ya kuliner sudah lah ya. Sudah jagonya gitu, cerita-cerita rakyat, budayanya semuanya luar biasa. Nah yang Juno denger juga Kang, ini ada Pasebu, ada Paguyuban Seni dan Budaya Punggawa Kang Prabu. Aduh, Pasebu ya. Oke. Boleh diceritain? Boleh. No. Batuk sedikit ya. Boleh, nggak apa-apa Kakang, maafkan saya. Jadi Kakang. Gini, teman-teman di sini juga harus tahu nih asal usul dari munculnya Pasebu.
Memang salah satunya memang dikaitkan dengan keperluan saya sih sebetulnya ya, bukan keperluan dalam arti penunjang, Baik. penunjang untuk pemilihan saya nanti sebetulnya. Tadinya saya berpikir relawan perkumpulan ini, cuman saya pikir kalau hanya relawan terbatas sekali lingkupnya. Akhirnya saya mengemas relawan ini, saya rembukan dengan teman-teman, akhirnya muncullah nama paguyuban saja. Paguyuban. Paguyuban. Kenapa dibilang paguyuban? Kita tidak mau nanti komunitas ini hanya sebatas untuk misalkan kepentingan kampanye saja, misalnya kayak gitu. Saya nggak mau gitu, saya pikir karena sayang gitu. Jadi loh. ibaratnya long term ya, Kang? Ya, Ada saya jangka ingin jangka panjang. Makanya kenapa ditambahkan seni dan budaya gitu loh. Ini bisa dijadikan sebuah wadah gitu loh. Sebuah wadah bagi teman-teman siapapun itu yang concern dengan seni dan budaya seperti saya bisa masuk di dalam Pasebu ini. Gitu loh. Jadi ini saya ingin Pasebu ini bukan hanya sebuah wadah juga gitu untuk para seniman gitu, tapi berurusan yang saya balik lagi tadi bilang, kalau memang nanti saya ditakdirkan untuk duduk ya menjadi anggota dewan yang mewakili dapil saya. Ini khususnya saya lagi concern dapil saya sebetulnya kan. Pasebu ini bisa menjadi wadah konstituen saya untuk bisa memberikan input, memberikan apa-apa atau melaporkan sesuatu seperti itu. Jadi saya sendiri pun bisa memonitor itu dari Pasebu ini gitu kan, nggak mungkin saya bisa kesana kesini gitu kan, yang terlalu padat misalkan bukan padat jadwal ya, terlalu banyak daerah kan, pasti saya butuh waktu gitu. Nah misalkan daerah A itu belum saya kunjungi, mungkin ada laporan dari Pasebu, laporan dari daerah A di Pasebu ini bicara konstituen ya, saya bisa monitoring di situ kayak gitu. Nanti mungkin dari tim Pasebu mungkin yang bisa membantu ataupun merealisasikan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut misalkan seperti itu. Jadi gitu. memang Kakang udah mempersiapkan banyak hal ya. Banyak. Karena gini, saya tahu bahwa ini nggak gampang. Ya, ada nggak gampang. Kita ngomong gampang loh, tapi pelaksanaan ini ada proses yang kita harus jalani dan menarik bahwa ternyata Kakang seniat itu ya untuk sampai grassroots-nya harus benar-benar karena gini loh. Yang bicara masalah kemajuan teknologi ya dan bukan hanya teknologi, kemajuan zaman sekarang gitu loh. Sebetulnya itu pun bisa kita manfaatkan loh. Kita bisa kolaborasi untuk itu loh. Karena kemajuan teknologi dan kemajuan zaman sekarang memang nggak bisa dihindari oleh siapapun. Betul. Ya, dibatasi pun juga mungkin agak sulit juga. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan itu loh untuk bisa berkolaborasi untuk memajukan seni budaya. Kalau gitu bicara teknologi dengan seni dan budaya tradisional, bagaimana dua hal ini biar bisa berjalan beriringan? Karena kan kita tahu kadang banyak anak muda yang tidak mengenal seni dan budaya, cerita rakyat, apalah itu makanan segala macam, karena memang ya tadi sangat minim informasi dan mereka lebih suka yang di luar seperti itulah. Nggak apa-apa, pilihan orang ya. Untuk suka musik barat, musik luar. Bagaimana Kakang menyiapkan tadi agar seni dan budaya kita bisa paling tidak bisa bersaing, bisa jadi tuan rumah lah di negeri. Pertama mungkin akan dilakukan adalah ya anggaplah kampanye. Ya. Kampanye pelestarian budaya itu. Betul. Itu yang harus kita lakukan. Ini saya akan sisir dari usia dini sebetulnya. Ini planning loh, planning. Usia dini Karena kenapa? Ini kan kemajuan teknologi dan zaman ini berpengaruh ke psikologis loh. Betul. Setuju nggak itu? Iya. Itu saya sangat melihat, waduh, ini kalau terlalu dibiarkan, sisi seni budaya kita ini benar-benar dilupakan sekali. Waduh, bahaya nih untuk kita loh. Betul. Gitu loh. Itu yang saya lihat itu. Makanya nanti akan ada program-program untuk
adik-adik anak-anak kita ya, Ya, yang sedini yang dari mungkin ya. itu. Saya tuh ingin sekolah-sekolah ini bisa apa ya, bisa menambah inilah apa sih namanya tuh, ekskulnya apa atau kurikulumnya ditambah apa gitu. Ya Yang berkaitan mudah-mudahan dengan seni dan instansi budaya. terkait ya, khususnya pemerintah seperti Mendikbud mungkin, terus apa namanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan mungkin, karena ada hubungannya juga ya untuk Ya. itu. Mungkin Menteri Pariwisatanya bisa terlibat juga di situ. Ini sebetulnya bisa menggait semua instansi loh untuk hal ini, Oke. untuk program seni budaya ini loh gitu. Ya, Ini program-program yang saya ingin lontarkan ke depan itu ya adalah yang saya bilang salah satunya, saya kasih contoh ya, collaborate antara Contohnya. teknologi modern itu. Kita bisa membuat sebuah pertunjukan budaya lokal Ya. di situ. Kita bisa menggait juga anak-anak muda yang kreatif di situ. Dan satu lagi, itu pun bisa membuka lapangan pekerjaan, Ya. membuka rezeki khususnya untuk apa? Untuk UMKM Betul, juga. betul. Gitu. Kita bisa collaborate di situ loh. Sebenarnya, Karena salah satu program yang dari Perindo kan ingin memajukan industri kreatif ya, Betul. khususnya UMKM. Itu kan kita bisa kolaborasi juga di situ gitu loh. Iya. Gitu. Kalau kita lihat sebenarnya teknologi seni budaya tuh bisa banget ya Bang, berkolaborasi. Terakhir aja deh kita nonton kemarin Gala Dinner KTT. Ya, Ya, keren. itu gimana sebenarnya tarian tradisional, baju-baju tradisional, lagu-lagu modern bisa banget dibikin campur-campur gitu, dan Iya. itu kekuatan kita. Karena kalau sekedar nyanyi lagu Inggris and everything ya, tapi sentuhannya wah. Nah, itu salah satu contoh ya kan, Iya, sebenarnya seni budaya kita bisa dikemas secara modern, Iya. secara layak, dan itu bisa dikonsumsi. Sama ini loh. Ah. Apa harus tahu juga nih ya, pemirsa, apa sih manggilnya pemirsa nih? Apa? Penonton. Oke. Penonton ya, ataupun ke masyarakat yang lain. Oke. Mungkin ada yang belum memahami. Ini pemahaman saya ya. Oke. Karena yang namanya seni budaya, apalagi budaya, itu tidak hanya sekedar tarian, Betul. sekedar pertunjukan wayang atau lain-lain. Tingkah laku kita pun juga budaya loh ini. Ya. Ya, gitu. Bicara kearifan lokal ya. Iya. Terus bicara makanan budaya juga. Betul, budaya. Seperti itu. Oke. Itu yang harus kita perkenalkan lagi gitu loh. Aha. Gitu. Jadi ya balik lagi. Kita bisa membentengi dengan adanya program-program Betul. seni budaya ini dibangkitkan lagi karena gitu kita loh. tahu dunia digital tadi memang kita gempurannya luar biasa, nggak Waduh, ya, sangat, susah untuk betul. kalau kita filter, tapi yang paling penting adalah menguatkan tadi budaya Iya, kita, betul. biar tadi kita juga punya apa ya Bang ya, kayak filternya sendiri ya. Mm-mm, Jadi tahu ini kita, ini jati diri kita dan segala macam. Tapi yang menarik nih Kang, bahwa pemimpin dan jiwa seni. Saya waktu 2 bulan yang lalu ke Jogja, ke satu museum gitu. Saya lihat bahwa diceritain bahwa setiap pemimpin di Jogja salah satunya itu ya, Solo juga, memang harus berjiwa seni Bang. Kenapa? Sebilang harus berjiwa seni, pemimpin harus berjiwa seni, harus bisa, dia bilang harus bikin tarian, harus sekolah tinggi, dia bilang segala macam. Karena memang orang yang berjiwa seni itu ketika memimpin, mereka punya banyak way out gitu ya, dan fleksibel ya Kang ya, tidak kaku. Ya. Nah, Kang Prabu merasa nggak sih bahwa dalam berpolitik jiwa seni itu dibutuhkan? Sangat. Kenapa Kang? Supaya nggak kaku. Bener ya? Iya. Iya dong. Oh. Apa ya? Kalau kita ngelihat dari sisi lain, kita bekerja dalam, kalau secara pemikiran yang menjelimet apa-apa Iya, gitu benar. jangan sampai jadi kayak kanebo kering gitu loh. Iya. Kalau Ini, Kang, sama orang seni kan setidaknya dia betul. ada formula yang Iya, orang nggak tahu loh untuk benar. bisa cooling down, cara berpikirnya atau seperti apa. Ya ada hal-hal lah yang Iya. ada yang seperti Junot bilang tadi, ada apa? Way out yang tadi Iya, kan seperti itu. berpikirnya bisa lebih luas lagi, Iya, lebih gak betul, kaku betul. gitu. Karena iya fleksibel. Iya, betul. saya pun agak kaget ya waktu kemarin Kang. Ini pengalaman aja waktu ke Jogja dan Solo. Dulu katanya raja-raja harus bisa bikin tarian sendiri Kang. Saya bilang, ngapain sih raja ngurusin tari? Itu kan otak yang anak muda banget lah. Terus dijelasin, Juno, jadi raja tuh nggak simple dia bilang. Jadi pemimpin tuh selain pinter ekonomi, pinter ngitung-ngitung, pinter berperang,
kalau dia pinter jiwa seni tuh luar biasa, sentuhannya dalam kepemimpinan. Awas deh. Make sense. Dan Kang Prabu beruntung loh di dunia seni peran, masuk politik, jadi ya ada lah ya darah seni mengalir. Bicara beruntung betul. Karena apa? Kalau mau bicara secara akademis, saya juga bukan orang yang sekolah tinggi-tinggi sekali. Tapi di sini apa ya? Saya juga ingin menunjukkan juga gitu, bahwasannya toh juga seorang seniman juga punya hak loh untuk bisa ikut membangun bangsa dan negeri. Betul. Ya paling tidak bisa membangun daerahnya sendiri. Tapi paling tidak ini Kang, bahwa pengalaman Kang Prabu ya, Kang Ananda dalam dunia seni peran, interaksi dengan masyarakat, dengan penggemar ya, itu juga modal Kakang untuk tadi dalam dunia politik. Karena di politik kita butuh komunikasi ya, membangun hubungan dengan masyarakat. Karena ya mereka yang memilih kita. Jadi secara nggak langsung dunianya walaupun kelihatan beda, sebenarnya sama ya Kang ya. Interaksi seperti itu. Baik, Kang, kalau pertanyaan gini Kang, ke depannya ya, niat baik ini semuanya dijalankan, ada rezeki seperti itu untuk duduk. Apa yang Kang Prabu ingin lakukan yang paling pertama kali, misalnya di saat nanti misalnya dikasih rezeki untuk ke parlemen itu? Ya tentunya harus mendahulukan program yang udah saya canangkan. Gitu. Saya mungkin akan mengangkat dari sisi Pasebu ini. Pasebu. Gitu. Karena ya buat apa didirikan Pasebu? Tapi hanya sekedar wacana tapi tidak dijalankan gitu. Karena program Pasebu nggak mungkin saya jelasin sini karena banyak banget. Saya sudah bikin programnya jangka pendek, jangka panjang sebetulnya gitu di Pasebu ini. Jadi kita harus siap ya. Siapa tuh ada yang nanya kan. Kita kalau udah kita mau perang ini kan harus ada peluru dong. Insya Allah nih pelurunya udah ada nih untuk menjawab itu gitu. Itu aja dulu, nggak usah yang jauh-jauh deh. Apa yang sudah nanti ditawarkan di Pasebu ini, kan saya akan bawa Pasebu nih dalam nanti bersilaturahmi lah ya. Saya nggak mau terlalu frontal untuk bicara. Saya bersilaturahmi. Saya akan bawa Pasebu ini dan program-programnya ini. Itu yang mungkin yang akan saya lakukan gitu. Gitu. Oke, Kang, ini ya sedikit lagi ya waktunya. Tapi yang menarik saya masih mau di sini. Gimana dong? Boleh deh. Masih boleh. Kang, gimana? Kalau bicara seni peran dan tadi kan pengalaman perjalanan dari 2011 sampai sekarang. Pengalaman apa yang mungkin yang menurut Kang Prabu paling berkesan selama di dunia seni peran? Karena saya yakin mungkin banyak orang yang kenalnya bukan Ananda George ya, tapi Prabu Siliwangi. Saya pun pas dikasih skrip juga, saya lihat ini kan yang Kakang Prabu gitu ya, yang dari sinetronnya yang ada di salah satu TV kita. Apakah itu salah satu kalau di lapangan ya, ada pengalaman apa orang lebih kenal Prabu mungkin atau seperti apa? Kayaknya nama Ananda George agak kurang dikenal. Makanya kenapa orang-orang manggil saya Kang Prabu. Karena udah melekat jadi Prabu. Bener. Ya. Contohnya begini. Seperti kartu undangan misalkan. Kartu undangan. Saking Ananda George ditinggalin, ditulisnya gini. Kepada yang terhormat Bapak Prabu. Terus ya, kedua, gak apa-apa. Pertanyaannya nggak dikasih tahu dulu sih, kalau nggak saya bawa contohnya ya. Terus kedua, kepada yang terhormat Bapak Prabu Siliwangi. Waduh, ya berat ya. Atau enggak kepada yang terhormat Bapak Ananda George, garis miring Prabu. Aduh, oke. Seperti itu. Jadi kalau ke rumah saya nih, kalau ditanya nih, misalkan ada yang misalkan ada yang mau ngirim paket atau apa, misalkan ada yang nggak tahu, dia nanyanya apa? Oh ini rumahnya Pak Jos, Ananda Jos gitu kan? Oh rumah Pak Prabu gitu. Jadi ditunjukin rumah Pak Prabu gitu. Kayak gitu. Jadi itu ya, orang lebih kenal. Nggak apa-apa Kang, itu berarti kita sukses memerankan, sukses membuat masyarakat tadi paham dengan peran kita dan akhirnya sangat melekat seperti itu kan. Sukses menurut
kacamata penonton mungkin Iya. yang Aha. melihat saya. Aha. Tapi untuk saya, Aha. saya bilang tadi penokohan Mhm. Prabu Siliwangi ini saya juga belum bisa tahu seperti apa. Ya, ya. Makanya saya pun masih merasa banyak kekurangan untuk Oke. itu. Kang, untuk yang suka acting, pengen terjun ke dunia acting, apa yang perlu dipersiapkan? Oh ya, untuk anak muda misalnya yang hobinya ya pengen cita-cita suatu saat main film, main sinetron. Kalau dari Kakang sendiri? Ini saya punya ada 2 jawaban. Oke. Ya. Ah. Jawaban pertama, kalau memang dia punya bakat, ya itu benar-benar harus serius. Mental juga harus dikuatkan, ya. Terus harus rajin mengeksplor bakat dia, itu dan apa ya namanya, dia harus punya kepercayaan diri. Oke. Gitu. Nah yang kedua, ini yang kedua nih, Apa nih? faktor luck, Oke. keberuntungan. Ya. Ya, walaupun dia udah punya bakat, walaupun dia maaf ya, dia ganteng, dia cantik, nggak ada kekurangan, tapi faktor lucknya tidak ada, Betul. ya nggak bisa juga. Oke. Karena saya termasuk faktor luck Oke. saya. Kenapa? Karena Kakang cita-cita saya dulu, saya dulu sempat jadi ya atlet-atlet kecil lah ya, gitulah. Atlet hanya di seputar Jawa Barat lah. Oke. Saya dulu ikut salah satu bela diri ya. Nah, terus kedua, cita-cita saya itu jadi tentara atau polisi. Saya. Oke. Sampai sekarang saya koleksi. Oke. Koleksi baju tentara, koleksi Berarti baret tinggal- polisi misalkan seperti itu. Tapi ternyata terjunnya benar. ke dunia Ya, seni peran. keaktoran. Ya, tapi siapa tahu nanti memerankan anggota seperti itu ya. Udah pernah kali? Sudah pernah. Nah, jadi udah itu diwujudkan di Nah, makanya mungkin kalau saya dari sisi kedua, Oke. faktor Luck. luck nih saya. Oke, Kang. Kayak gitu. Baik, berarti ada istilahnya kerja keras, ada usaha di situ, tapi ya balik lagi luck. Dan Intinya juga- gini sih, bukan saya mengajari ya. Oke. Ini karena pengalaman pribadi saya. Saya punya pendapat begini. Ini pendapat saya pribadi. Ya. Siapapun dia, orangnya dia bisa menjadi apapun. Saya punya pemikiran itu selalu menjadi motivasi saya dalam hidup. Gitu. Ini motivasi untuk semua. Siapapun, yang penting dia ada niatnya itu pertama. Oke. Ya, siapapun itu. Baik. Terus karena Allah juga kan tidak pernah menciptakan yang membuat yang membuat dia tidak berhasil itu karena apa? Karena malas gitu. Ya. Iya, Betul iya, nggak sih? iya, bisa. Kayak gitu loh, Betul. gitu loh. Jadi harus berjuang lah, harus Baik. seperti itu, Nice. kayak gitu. Ya, kadang ini yang perlu kita ingetin, banyak dari kita apalagi anak muda yang katanya energinya luar biasa, tapi sering dikalahkan oleh Iya. ntar dulu deh. Nah, itu balik lagi ke seni budaya tadi. Mudah-mudahan Baik. bisa setidaknya membantulah sedikit membentengi Baik. itulah ke depannya. Kakang. Itu satu lagi nih. belum. Apa Kakang? Aduh, Kakang. Lanjut Satu lagi, Kakang. satu Ya, lagi. ya, silakan. Bicara masalah tadi saya bilang, Oh. bicara ke masalah saya pencalega. Aha. Karena pasti banyak yang ya maaf ya, banyak orang-orang yang mungkin nggak setuju juga dengan saya turun gitu kan. Cuman bagi saya begini, dari background seniman, saya pun punya hak untuk itu. Oke. Untuk sama-sama ikut berjuang membangun bangsa dan negara ini ya. Nah, balik terus ke yang lain juga. Mau dia tukang sampah kayak tukang parkir kayak ataupun siapa gitu. Mereka pun punya hak yang sama, yang penting ada kemauan juga itu loh. Oke. Kayak gitu, seperti Baik. itu. Ya, Jadi ya. menurut saya tidak ada yang mustahil. Benar. Dan nggak ada salahnya lah. Tidak ada salahnya. Karena ya kita udah banyak melihat banyak beragam profesi terjun ke politik ya. Ya. Artis, apalah, seni peran, orang-orang yang terlibat di dunia showbiz banyak sekali dan Ya. mereka ya menurut saya memang ya ada kritik dan pro dan kontra. Pasti, Tapi saya pasti. yakin ya kalau kita punya kualitas kenapa tidak ya. Pasti. Baik. Begitu. Kakang hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih sekali obrolannya kita soal bagaimana Kakang Prabu Siliwangi, seni peran, politik dan pencalekannya sukses ya. Amin, Semoga insya Allah. semuanya niat baik diijabah.
oleh Allah Amin, Subhanahu amin, wa taala. amin. Yang penting kita sehat dulu ya, Sehat. biar kita bisa beraktivitas. Tapi Siap. sebelum itu Kang, Ya. berkaitan dengan Partai Perindo, campaign Ya. aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas dan peduli turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftar sebagai tadi anggota rakyat melalui konvensi rakyat. Boleh detailnya boleh ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Boleh download apps-nya juga, ada di App Store, di CD, yes, dan juga Play Store, tinggal scan barcode. Terima kasih yang sudah memberikan quotes hari ini. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow dulu. Terima kasih sekali lagi Kakang. Sama-sama, Ya, sami-sami. see you soon. Sukses terus untuk podcast aksi Amin, nyatanya. amin ya Allah. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.